Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Zulmi Ashari, Muhammad Farul Rozi, dan Adimas Setiabakti akan membahas mengenai regresi linear berganda. Adapun pokok materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pengertian dari regresi linear berganda, kemudian model persamaan, lalu rumus, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Pengertian dari regresi linear berganda. Secara umum, regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas atau prediktor, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan multiple linear regression. Pada dasarnya, regresi linear berganda adalah model prediksi dengan menggunakan data berskala interval atau rasio, serta terdapat lebih dari satu prediktor atau variabel bebas. Skala data yang dimaksud adalah data pada semua variabel, terutama pada variabel terikat. Regresi linear berganda ini seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengaruh biaya produksi dan biaya iklan terhadap tingkat penjualan, pengaruh makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan, pengaruh tugas dan kehadiran terhadap nilai siswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu model persamaan. Adapun model persamaan dari regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 dan seterusnya sampai Bn dikali Xn, di mana Y adalah variabel terikat atau variabel dependen, A adalah konstanta, B1, B2 dan seterusnya adalah koefisien regresi atau kontribusi besarnya perubahan nilai pada variabel bebas. Dan yang terakhir yaitu X1, X2 dan seterusnya adalah variabel bebas atau variabel independen. Kita beralih ke rumus untuk mencari nilai A, B1 dan B2 dapat menggunakan dua rumus berikut. Untuk rumus yang pertama yaitu B1 sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikalikan sigma X2Y, kemudian dibagi dengan hasil dari sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Kemudian untuk B2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 dikalikan sigma X1Y, lalu dibagi dengan hasil dari sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Lalu untuk nilai A yaitu sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B1 dikali hasil dari sigma X1 dibagi N, lalu dikurang B2 dikali hasil dari sigma X2 dibagi N. Perlu diperhatikan bahwa X kecil di sini berbeda dengan X besar atau variabel independen, maka untuk mencari hasil dari masing-masing nilai diperlukan rumus tambahan seperti berikut. Adapun rumus kedua yaitu mencari 3 variabel dari 3 persamaan dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, di mana persamaan pertama yaitu sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2. Kemudian persamaan kedua adalah sigma X1Y sama dengan A dikali sigma X1 ditambah B1 dikali X1 pangkat 2 ditambah B2 dikali sigma X1 X2,
Lalu yang terakhir persamaan ketiga yaitu sigma X2Y sama dengan A dikali sigma X2 ditambah B1 sigma X1 X2 ditambah B2 sigma X2 pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Misalnya, di suatu sekolah terdapat sekumpulan data mengenai tingkat kehadiran di kelas dan skor IQ siswa yang diperkirakan mempengaruhi nilai akhir yang diperoleh, seperti yang ada pada tabel berikut. Di sini terdapat data kehadiran siswa dengan variabel X1, data skor IQ dengan variabel X2, dan nilai akhir siswa dengan variabel Y. Yang ditanyakan adalah, carilah nilai A, B1, dan B2. Kemudian buatlah persamaan regresinya. Selanjutnya adalah variabel manakah yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap nilai akhir siswa. Apakah kehadiran atau skor IQ? Lalu yang terakhir yaitu hitunglah nilai akhir siswa dengan kehadiran di kelas adalah 65 dan skor IQ adalah 135. Pertama-tama, kita buat dulu tabelnya dan masukkan soal tadi ke dalam kolom X1, X2, dan Y. Lalu tambahkan beberapa kolom, kemudian isi pada masing-masing kolom dengan kondisi yang berbeda-beda. Kemudian isi nilai pada masing-masing sel dengan ketentuan yang sudah dibuat pada masing-masing kolom. Misalnya pada kolom X2Y, maka kondisinya yaitu X2 dikali Y. Maka dapat dihasilkan pada kolom tersebut dan seterusnya. Setelah semua nilai tiap sel pada masing-masing kolom sudah didapatkan, selanjutnya yaitu mencari sigma dari masing-masing kolom dengan cara menjumlahkan semua nilai tiap sel di masing-masing kolom. Setelah mendapatkan nilai sigma dari masing-masing kolom, selanjutnya yaitu mencari nilai A, B1, dan B2 dengan menggunakan dua rumus tadi. Kita mulai dengan menggunakan rumus pertama. Tinggal masukkan nilai sigma yang didapat tadi dari tabel pembantu ke dalam rumusnya. Setelah didapat hasilnya, kemudian tinggal masukkan nilainya ke dalam rumus B1 dan B2. Setelah nilai dari B1 dan B2 didapatkan, selanjutnya yaitu mencari nilai A. Didapatkan hasil A sama dengan 2,345. B1 sama dengan 0,71 dan B2 sama dengan 0,16. Kemudian untuk rumus kedua yaitu menggunakan persamaan dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Pertama-tama masukkan nilai yang telah diketahui sebelumnya. Setelah itu, karena kita ingin mencari masing-masing nilai pada variabel A, B1, dan B2, maka kita eliminasi menggunakan tiga persamaan di sini. Misalnya, pertama di sini kita samakan nilai di variabel A pada persamaan 2 dan 1. Dengan cara persamaan 2 dikali 10, lalu persamaan 1 dikali 845, kemudian kita kurangkan, lalu hasilnya kita jadikan sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, kita samakan lagi nilai di variabel A pada persamaan 3 dan 1. Dengan cara persamaan 3 dikali 10 dan persamaan 1 dikali 1185. Kemudian kita kurangkan, dan hasilnya jadikan sebagai persamaan kelima.
Langkah terakhir yaitu mengurangkan persamaan keempat dan kelima. Namun, kita harus tentukan variabel mana yang ingin dicari terlebih dahulu. Misalnya, di sini ingin mencari nilai variabel B1, maka kita samakan nilai di variabel B2 seperti tadi dengan cara persamaan 4 dikali 4525 dan persamaan 5 dikali 2425. Kemudian kurangkan kedua persamaan. Lalu didapat hasil B1 sama dengan 0,71. Kemudian substitusikan nilai dari B1 ke dalam persamaan 5. Didapatkan hasil B2 sama dengan 0,16. Langkah terakhir yaitu substitusikan nilai dari B1 dan B2 ke dalam persamaan 1. Dan didapat nilai A sama dengan 2,345. Jadi, berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, maka persamaan regresi linear berganda pada soal ini yaitu Y sama dengan 2,345 ditambah 0,71 dikali X1 ditambah 0,16 dikali X2. Untuk mengetahui variabel manakah yang sangat berpengaruh terhadap Y atau nilai akhir siswa dapat dilihat pada persamaan regresi di atas, bahwa nilai B1 lebih besar dibanding nilai B2, di mana nilai B1 ini adalah kontribusi untuk nilai variabel bebas X1 yaitu kehadiran di kelas, dan B2 adalah kontribusi untuk nilai variabel bebas X2 yaitu skor IQ. Jadi, bisa disimpulkan bahwa persentase kehadiran di kelas lebih berpengaruh daripada skor IQ. Untuk menentukan nilai akhir siswa, yang dimana jika kehadiran di kelas adalah 65 dan skor IQ adalah 135, tinggal kita masukkan nilai 65 untuk X1 dan 135 untuk X2 pada persamaan regresi tadi. Kemudian hitung. Dan hasilnya didapat Y atau nilai akhir adalah 70 jika kehadiran di kelas adalah 65 dan skor IQ 135. Jadi, kesimpulan untuk contoh soal ini adalah walaupun skor IQ-mu tinggi, kalau persentase kehadiran di kelasmu saja kurang, maka jangan harap akan mendapatkan nilai akhir yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun materi yang disampaikan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.